Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah wasyarru wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amma ba'd, kepada yang terhormat Ibu Nusaibah selaku pembimbing mata kuliah, pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Tafsir Tarbawi, pada yang terhormat semua teman-teman dari kelas PGMIC yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudulkan Evaluasi Pendidikan dalam Al-Quran, yang disusun oleh satu Tria Khairunisa, yang kedua saya sendiri Abdul Halim Athaillah. Langsung saja, pengertian evaluasi pendidikan. Staf Labem DKK 1971 mendefinisikan evaluasi yaitu sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi pendidikan yang ditemukan oleh Edwin Wan dan Gerald W. yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk atau suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Nah, tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu satu, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Tujuan khusus evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu satu, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditentukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Selanjutnya, fungsi evaluasi pendidikan. Ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Satu, hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, hasil evaluasi tidak menggembirakan, bahkan mengkhawatirkan dengan alasan adanya berbagai penyimpangan dan kendala, sehingga mengharuskan evaluator bersikap waspada. Selanjutnya, prinsip dasar evaluasi pendidikan. Adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu satu, tujuan pembelajaran, dua, kegiatan pembelajaran atau KPM, yang ketiga, evaluasi. Penjelasan dari bagan triangulasi di atas adalah sebagai berikut. Satu, hubungan antara tujuan dengan KPM. Yang kedua, hubungan antara evaluasi dengan tujuan. Yang ketiga, hubungan antara KPM dengan evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Alto. Prinsip dasar evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Sujono tahun 1996 sebagai berikut. 1. Prinsip keseluruhan al-kamal. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat dan utuh. Adapun aspek yang perlu diungkap adalah aspek proses berpikir, aspek kejiwaan, yaitu aspek nilai atau sikap, dan aspek keterampilan yang melekat pada diri masing-masing individu peserta didik. 2. Prinsip kesinambungan atau istimror, yaitu seorang evaluator harus melaksanakan prinsip
kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Dengan prinsip kesinambungan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. 3. Prinsip objektivitas atau maudu'iyah. Dalam pengertian sehari-hari, prinsip objektivitas telah dengan cepat dapat diketahui bahwa bersikap objektif berarti tidak adanya unsur pribadi bersifat subjektif yang mempengaruhi dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 3, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kesimpulannya, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik. Fungsi pokok evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya memperhatikan berbagai macam prinsip dasar evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Sujono tahun 1996 sebagai berikut, yaitu konsep keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Ayat-ayat yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan yakni surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Evaluasi yang dilakukan Allah terhadap umat manusia mengandung pengertian bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah, yang apabila hal ini disadari oleh manusia, berarti ia akan hati-hati dalam bertingkah laku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada kata tutur yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.